Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ninur Halisa dengan NIM 1E1 19047. Saya dari jurusan Teknik Informatika di Universitas Hal Oleo. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang activity diagram. Kemudian, untuk konten pada activity diagram ini, yang pertama itu ada introduction, kemudian ada activity, kemudian ada action, keempat ada edges. Nah, pada edges ini ada control flow, object flow. Nah, selanjutnya ada initial node, activity final node, dan flow final node. Kemudian yang keenam ada alternative path, kemudian yang ketujuh ada concurrent path, ke-8 ada object node, ke-9 ada event based action and call behavior action. Kemudian selanjutnya ada partitions, kemudian yang terakhir ada exception handling. Nah, jadi di sini lanjut saja. Yang pertama ada introduction. Jadi di sini yang pertama ada introduction atau pengenalan. Jadi activity diagram ini tuh berfokus pada aspek pemrosesan secara prosedural atau secara berurutan. Nah, konsep bahasa yang digunakan yaitu flow oriented atau berorientasi aliran activity diagram. Ini berdasarkan kepada bahasa yang digunakan untuk mendefinisikan bagaimana sebuah proses bisnis, konsep yang telah ditentukan untuk mendeskripsikan proses komunikasi secara bersamaan, atau konsep token yang ditemukan di Petri Nets. Variasi konsep dan juga notasi yang ada pada activity diagram ini itu mencakup area aplikasi yang sangat luas. Modelan sistemnya dapat berdasarkan orientasi objek ataupun tidak berdasarkan sistem orientasi objek. Kemudian selanjutnya sini ada activity. Jadi activity ini tuh mengspesifikasikan perilaku yang telah ditentukan pada berbagai tingkatan perincian. Nah, contohnya definisi perilaku dalam bentuk perintah individual. Kemudian terdapat pemodelan berbagai tindakan atau action pada sebuah use case. Dan juga terdapat pemodelan fungsi dari sebuah proses bisnis. Nah, sebuah activity merupakan grafik berarah atau grafik yang berurutan. Nah, activity ini itu terbagi menjadi dua, yaitu nodes dan edges. Nah, nodes ini itu berisikan action dan juga activity. Sedangkan pada edges berisikan aliran kontrol dan juga aliran objek. Nah, aliran kontrol dan aliran objek ini itu mendefinisikan perintah eksekusi. Kemudian activity ini juga memiliki beberapa opsional, yaitu parameter dan opsional precondition dan juga postcondition. Nah, kemudian di sini ada action. Jadi action ini itu merupakan elemen dasar atau elemen basic untuk menentukan perilaku sebuah user yang telah ditentukan. Nah, jadi action ini bersifat otonomik, tapi dapat juga digagalkan. Nah, jadi tidak terdapat aturan khusus untuk mendeskripsikan suatu tindakan atau action dalam definisi bahasa alami atau bahasa pemrograman apapun. Action ini itu memproses nilai input untuk menghasilkan nilai output. Nah, action ini juga merupakan notasi khusus untuk jenis tindakan yang telah ditentukan, dan yang paling penting itu seperti event based action atau tindakan berdasarkan kegiatan, dan call behavior atau tindakan perilaku panggilan. Kemudian di sini ada edges. Nah, edges ini itu menghubungkan antara activity dan action dari satu ke yang lainnya. Edges ini juga mengekspresikan urutan perintah. Nah, edges ini memiliki
dua jenis. Yang pertama adalah control flow edges yang mendefinisikan urutan antar node. Yang kedua ada object flow edges, yaitu yang digunakan untuk bertukar data, atau objek dan juga object flow edges mengekspresikan ketergantungan data atau causal antar node. Edges juga memiliki guard atau kondisi yang merupakan kontrol dan aliran objek yang dapat dilanjutkan jika guard ini terpenuhi. Kemudian di sini ada token. Jadi token ini itu merupakan mekanisme koordinasi virtual yang menggambarkan atau menjelaskan sebuah perintah secara tepat. Nah, token ini itu tidak memiliki komponen fisik dari diagram. Nah, mekanisme yang dihasilkan yaitu izin eksekusi dari sebuah action. Nah, jadi jika sebuah action menerima sebuah token, maka action tersebut dapat dijalankan. Ketika action tersebut telah selesai dijalankan, maka ia akan memberi token tersebut ke action selanjutnya, dan action dan eksekusi pada action ini akan terpicu. Nah, pada token juga memiliki guard yang terdapat yang bisa menghentikan atau mencegah pemberian sebuah token atau mencegah pemberian sebuah token. Maka token tersebut akan tersimpan pada node sebelumnya atau action sebelumnya. Nah, token ini itu memiliki dua jenis. Yang pertama ada control token dan yang kedua adalah object token. Control token berisikan izin eksekusi untuk sebuah node dan objek token. Dan objek token berisikan data yang akan dipindahkan ditambah dengan izin eksekusi. Nah, kemudian di sini ada beginning and termination of activities. Nah, yang pertama adalah initial node atau node awal yang digunakan untuk memulai sebuah eksekusi pada activity. Nah, initial node ini menyediakan token untuk semua edges yang akan keluar dari node ini. Initial node ini akan menyimpan token tersebut sampai sebuah node berhasil menerima token ini. Nah, inisial node ini juga bisa dibuat banyak untuk menjalankan model konkurensi atau model yang berjalan bersamaan. Yang kedua, ada activity final node. Activity final node ini tuh merupakan sebuah akhir dari semua aliran yang ada pada activity. Nah, token pertama yang mencapai activity final node ini akan menghentikan semua activity yang terjadi, termasuk subpath yang berjalan bersamaan atau aliran-aliran lain yang berjalan bersamaan. Lalu token kontrol dan token objek lainnya akan terhapus, kecuali token objek yang telah ada pada parameter output yang ada pada activity ini, maka dia tidak akan terhapus. Kemudian yang terakhir ini adalah flow final node. Nah, flow final node ini akan mengakhiri sebuah aliran eksekusi pada sebuah activity. Jadi hanya menghentikan satu aliran activity saja. Aliran yang lainnya itu akan tetap dan tidak terpengaruh ketika flow final node tercapai. Nah, kemudian di sini alternative path. Jadi alternative path terbagi menjadi dua, yaitu decision node dan merge node. Nah, baiklah di sini decision node. Nah, decision node ini mendefinisikan cabang alternatif di mana tokennya akan menjadi titik peralihan. Nah, decision node juga memiliki edges yang keluar atau yang menghubungkan ke node selanjutnya, yaitu
harus memiliki sebuah guard, di mana guard ini sintaksnya harus berisi boolean expression atau yang bernilai true dan false. Nah, token ini hanya bisa diberikan kepada satu cabang saja. Guards-nya juga harus bersifat saling eksklusif. Kemudian ada guards yang telah didefinisikan sebelumnya, yaitu else. Untuk perilaku pemilihannya ada dua, yaitu ada perilaku khusus yang diperlukan untuk evaluasi pada guards-nya, dan juga eksekusi tidak harus memiliki sebuah efek samping. Nah, kemudian di sini merge node. Nah, jadi merge node ini akan menggabungkan beberapa alternatif patch menjadi satu, dan juga token yang diberikan dari semua patch itu akan digabungkan dan juga akan diberikan ke node selanjutnya atau action selanjutnya. Decision dan merge ini bisa digabungkan jika kita gabungkan maka akan terlihat seperti gambar yang ada di slide. Nah, kemudian untuk contoh yang ada pada alternatif patch ini, di sini pengguna akan mendaftar terlebih dahulu dan akan dicek apakah tempatnya tersedia. Nah, jadi jika tempatnya ini tersedia, maka dia akan memilih grup dan selesai. Tetapi jika tempatnya tidak tersedia, maka dia akan masuk atau berada di waiting list dan alirannya pun selesai. Nah, kemudian di sini ada concurrent patch. Di sini concurrent patch terbagi juga menjadi dua. Itu yang pertama ada parallelization node dan synchronization node. Jadi di sini yang pertama parallelization node, yaitu membagi aliran atau jalur menjadi beberapa aliran yang berjalan secara bersamaan. Token pada concurrent patch akan diduplikat untuk semua keluaran dari edges-nya atau yang berhubungan dengan action selanjutnya. Contohnya ketika pengguna mendaftar, maka ada dua patch yang terbentuk, yaitu partisipasi dalam ujian dan menghadiri kuliah. Kemudian setelah itu kedua patch akan menyatu kembali dan melaksanakan sebuah ujian. Kemudian jenis yang kedua ada synchronization node, itu menggabungkan beberapa patch yang berjalan bersamaan menjadi satu, di mana tokennya ini itu akan diproses seperti ini. Token akan menunggu hingga semua token-token yang lain dari beberapa jalur yang berada telah selesai, maka semuanya akan digabungkan menjadi satu token dan diberikan ke action selanjutnya. Untuk kombinasi parallelization node dan synchronization node itu seperti gambar yang ada di slide ini. Nah, untuk contoh pada equivalent control flow, di sini ada dua flow, tapi kedua flow ini bersifat equivalent karena walaupun yang satu memakai concurrent patch dan yang satunya menggunakan alternative patch, tetapi di sini memiliki sebuah kesamaan, yaitu flow. Kemudian ada juga contoh penggunaan alternatif dan juga concurrent patch, yaitu jika sebuah undangan telah di-print, maka hasilnya akan harus diberi alamat, dan jika sebuah undangan telah diberi alamat, maka undangan tersebut akan dikirim. Nah, jadi jika kita melihat pada gambar ini, setelah initial node, maka ada merge node yang akan mengarah ke memprint undangan. Setelah memprint undangan, maka akan terbagi menjadi dua dengan menggunakan concurrent patch, di mana di sini patch yang pertama akan langsung ke pemberian alamat, dan yang kedua dia akan berada pada decision path lagi.
di mana jika semua telah terprint, maka akan selesai. Dan jika tidak terprint, maka dia akan mengulang memprint. Nah, setelah pemberian alamat kepada sebuah undangan, maka akan melakukan sebuah alternatif path lagi, di mana jika sudah diberi alamat, maka undangannya akan dikirim dan proses telah selesai. Jika tidak, maka alirannya ini akan terhenti.